Halo, selamat malam Foodpreneur di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Sarita Soteja di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya, didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Hari ini kita akan tunggu sebentar lagi narasumber kita terhubung. Sementara itu pada absen dulu dari kota mana, negara mana mungkin ya. Siapa tahu ada teman-teman kita yang dari luar negeri. Malam ini kita juga akan bahas, temanya juga cukup seru gitu. Jadi ada 10 tips meningkatkan sales dalam bisnis kuliner. Nah, sementara saya coba terhubung dulu ya dengan narasumber kita malam ini. Buat teman-teman, jangan lupa juga bisa join di channel community-nya Foodies di Telegram. Yang mau join di t.me/Foodies ID. Bentar. Masih belum tersambung. Kita tunggu ya. Halo, halo. Dari mana aja nih? Belum bisa. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa, sementara saya nunggu tersambung ya. Jangan lupa juga bisa subscribe channel YouTube-nya Foodies. Channel YouTube-nya Foodies, di sana ada lebih dari 300 video yang semua temanya edukasi, semuanya free, bisa diakses. Ada macam-macam ya. Ada tentang investor, ada tentang keuangan, ada juga beberapa inspirasi foodies bedah bisnis gitu. Jadi aktifkan tanda loncengnya, subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan sebarin itu lebih banyak buat teman-teman yang lain. Halo F&B entrepreneur seluruh Indonesia. Halo Yasmin. Wah, hai. Halo. Oh ya teman-teman, sebentar lagi komennya mau saya matiin ya. Jadi buat yang pengen tanya-tanya sama Mas Rex itu bisa nanti nulis pertanyaannya itu di kolom yang ada tanda tanyanya, kolom pertanyaan di bawah ya gitu. Oke, selamat malam Mas Rex. Halo, selamat malam teman-teman semua. Mana nih, Korea Utara udah gabung belum? Dari tadi sih belum ya, belum lihat ada yang dari Korea Utara. Gitu. Ya gitulah, pokoknya lah malam ini kita mau bagi-bagi lagi inspirasi buat teman-teman foodpreneur. Semoga apa yang di-sharing malam ini juga berguna dan bikin teman-teman makin semangat untuk menjalani bisnis kulinernya. Oke, langsung aja kali ya Mas Rex ya. Oke, langsung aja thank kali you. ya. Hari ini kan ada 10 tips meningkatkan sales dalam bisnis kuliner. Duh, sampai slip. Monggo bisa di-share dulu mungkin berapa dulu mungkin atau mau gimana? Oke. Ya, langsung aja nih ya. Oke. Langsung moderatornya bisa langsung tiduran aja gitu ya. Udah panjang soalnya gitu ya. Oke, teman-teman, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Suaranya jelas nggak ya? Jelas. Jelas ya. Nah, jadi jadi hari ini sesuai janji kita, kita akan coba bahas beberapa topik. Salah satu topik yang sangat menarik dalam bisnis kuliner, apalagi ya kalau bukan sales ya. Jadi ini salah satu topik yang nggak akan pernah beres sebenarnya, karena setiap hari hidup dan keseharian kita kalau berbisnis kuliner ya ngurusin sales gitu ya, salah satunya gitu ya. Karena itulah darahnya sebenarnya ketika kita menjalankan bisnis kuliner. Ya of course ada fungsi-fungsi lain, tapi sales akan menjadi salah satu core apapun itu dalam bisnis kuliner ya, yang akan sangat penting. Nah, hari ini sesuai janji gue akan coba bahas ada 10 tips meningkatkan sales dalam bisnis kuliner ya. Ini khususnya bidangnya restoran, kafe, kemudian coffee shop, hal-hal
poin-poin seperti itu. Nah, tapi sebelum masuk ke 10 tips ini ya, nah ada beberapa hal yang pengen gue remind lagi dulu nih ya sama teman-teman. Jadi eh, tips ini bagus untuk diimplementasikan, tapi jangan lupa ada fundamentalnya yang sangat penting, yaitu terkait dengan channel dan funnel. Ya, nah jadi saya coba review lagi dulu bahasan kita beberapa minggu ke belakang ya di beberapa IG Live gitu ya. Pertama, intinya kalau kita bicara sales ya, itu adalah intinya adalah mendatangkan traffic sales ya ke channel jualan kita gitu ya. Nah, jadi channel jualan kita itu kalau dalam bisnis kuliner jangan terlalu dibatasin atau teman-teman harus coba gali bahwa channel jualan itu cukup banyak sebenarnya di bisnis kuliner. Ya, punya outlet, kemudian orang dine in dan take away itu salah satunya. Salah satu channel jualan yang biasa kita kerjakan. Tapi channel-channel lain juga banyak loh, ya. Contoh misalnya toko di aplikasi online, misalnya kita punya apa namanya di GoFood dan GrabFood. Nah, itu kan sebenarnya channel jualan kita, gitu ya. Jadi itu bukan outlet sebetulnya, ya, tapi itu channel. Jadi bayangin kalau kita bicara channel, kita bicara tempat di mana orang akan melakukan transaksi produk kita. Nah, itu channel. Ya. Outlet ya itu salah satunya. Ya, jadi kalau misalnya gue pergi ke sebuah coffee shop, gue datang, ya, kemudian gue beli di coffee shop Expose namanya misalnya coffee shopnya, ya, atau coffee shopnya namanya Abnormal misalnya. Gue datang, kemudian gue bayar di kasir, kemudian gue ngopi. Nah, outlet tersebut ya adalah sales channel kita. Ya, di case lain, gue pengen ngopi, kopinya Abnormal misalnya. Tapi gue nggak sempet datang ya ke outletnya. Kemudian gue bukalah GoFood misalnya, kemudian gue order dan akhirnya kopinya datang. Nah, GoFood itu adalah sales channel kita. Jadi di poin ini kita udah bahas dua sales channel nih, ya. Satu outlet, kedua aplikasi online. Contoh misalnya GoFood, ya. Yang ketiga, gue pengen ngopi, ya, 1 liter misalnya. Tapi di GoFood nggak ada. Ke outlet lagi PSBB, artinya outletnya lagi tutup lah, katakanlah. Ya, outletnya lagi PSBB. Terus dari mana dong gue bisa beli? Ternyata di e-commerce kayak Tokopedia atau Bukalapak tersedia. Nah, akhirnya gue melakukan transaksi di Bukalapak dan Tokopedia. Nah, Tokopedia dan Bukalapak itu sales channel. Ya. Jadi lihat, ketika kita berbisnis kopi, belum kita sudah punya 3 sales channel. Ya, ini baru yang ketiga. Yang keempat gimana nih contohnya? Contohnya yang keempat. Temen gua ada nawarin gua beli kopi. Ya. Ternyata gue bisa beli kopi lewat dia. Oh, ternyata dia resellernya, misalnya resellernya Coffee X misalnya atau Coffee Y. Akhirnya gue beli dari teman gue tersebut kopi, ya. Nah, si brand X itu artinya punya sales channel melalui teman gue tersebut yang biasanya disebut reseller atau dropshipper. Oke. Nah, itu sales channel keempat. Sales channel kelima apa? Contoh misalnya. Gue dapat iklan nih. Iklannya iklan membeli let's say nasi box ayam misalnya. Gua klik iklannya, ya. Kemudian masuk ke WA. Ternyata misalnya ayam ayaman misalnya nama brandnya. Dari ayam-ayaman kemudian gua transaksi di WA-nya. Gua mau beli dong 5 box buat dikirim dari ayam-ayaman di link, ya. Gua transfer, kemudian gua posting lagi di WA yang ngobrol sama ayam-ayaman tersebut. Kemudian terjadilah transaksi. Artinya sales channelnya ada di WA bisnis. Ya, gitu. Itu yang kelima. Atau ya kita punya outlet. Kemudian kita punya tim sales. Ya,
tim salesnya closing, misalnya B2B, atau misalnya dia closingin di kampus mana, order 300 box. Artinya sales channel Halo? kita, halo? Halo? Jelas nggak ya? Kedengaran kok? Halo? Nah, Udah, silakan. kampus, oke. Jadi orang sales kita dapat proyek dari kampus 300 box, ya. Artinya sales channel kita adalah orang sales kita ini. Ya, dia bisa bikinin closing 300 box melalui kampus. Nah, jadi lihat, kalau di poin ini ada 6 sales channel yang gua bicarakan. Di remind kembali ya, sales channel sebelumnya, gitu. Pertama, sales channel outlet, kemudian delivery, kemudian e-commerce, kemudian agen atau reseller atau dropshipper, kemudian bisa melalui WA bisnis ataupun melalui big order atau catering yang punya tim sales. Nah, itu review dulu ya, yang sebelumnya udah kita bahas, teman-teman bisa lihat di Foodies YouTube channel sebetulnya. Nah, kemudian setiap sales channel, ya, ini gue belum masuk ke apa namanya 10 poinnya ya, gitu. Jadi gue nge-review dulu biar nanti kalau 10 tips itu lebih ke program. Jadi program itu nanti bisa dipakai untuk sales channel mana, ya kemudian funnel yang mana. Nah ini nanti ya akan menjadi poin yang sangat penting, gitu ya. Kayaknya lo kapur ya mukanya, emang bermasalah ya? Kedengeran nggak suara gue? Kedengeran jelas, nggak apa-apa. Oke, kedengeran. Ya. Nah, kemudian ketika kita punya channel, ya, sales channel, berarti untuk mendatangkan traffic, ya, untuk menghasilkan sales, kita membutuhkan funnelnya. Nah, funnel inilah medianya. Medianya lewat mana? Ya, misalnya dine-in. Funnelnya kita pakai sosmed, pasang iklan, kerjasama dengan key opinion leader, ya, ataupun melakukan banyak hal yang intinya kemudian orang traffic datang ke dine-in dan terjadilah sales, ya. Atau misalnya kita bicara reseller, ya, funnelnya dari mana? Gitu, funnelnya misalnya dari ekosistemnya si reseller tersebut, seperti itu, ya. Jadi di poin ini teman-teman harus paham dulu bahwa ada yang dinamakan sales channel, ada yang dinamakan sales funnel. Nah, sampai sini dulu deh, Mbak Sarita, biar teman-teman juga mereview dulu apa namanya pengetahuan tentang channel dan funnelnya, baru nanti kita masuk ke tips-tips berikutnya gitu. Ayo, gitu dulu. Oke. Oke, berarti sekarang baru masuk ke 10 tips meningkatkan sales dalam bisnis kulinernya ya. Jadi mulai program-programnya. Ya, oke. Berarti kita udah mulai masuk nih ya ke kalau udah paham tentang channel dan funnelnya, nah baru kita bicara kemudian program apa aja sih gitu. Jadi program ini bisa dipakai untuk channel yang mana. Nah itu nanti teman-teman cocokkan, teman-teman bisnisnya core channelnya di mana. Ada orang yang core channelnya adalah di delivery online. Misalnya dia pemain ghost kitchen atau cloud kitchen. Artinya core channel dia adalah di delivery online, ya, bukan di dine-in karena dia tidak punya dine-in. Ada juga orang yang bermainnya di benar-benar online, cuman bermain di reseller. Dan jangan salah, reseller ini juga bisnis yang besar. Artinya core, sorry, artinya core channel dia itu ada di online reseller atau dropshipper. Ada juga orang yang jualan misalnya di e-commerce, artinya channel core dia ada di e-commerce. Nah, programnya nanti bisa di-adjust untuk channel yang mana, untuk funnel yang mana. Nggak ada problem sebenarnya, karena kita akan bahas program-program yang sifatnya cukup umum sebetulnya, ya. Tapi
punya impact terhadap sales untuk bisnis kita. Nah, oke, yang pertama nih ya. Yang pertama kita bahas tentang program yang sales tips yang pertama, new menu ya, menu baru. Wah, apa hubungannya menu baru dengan sales? Ya, banyak hubungannya. Menu baru dengan sales ya hubungannya luar biasa dan sangat banyak. Seperti itu ya. Pertama, ya, menu baru itu menciptakan traffic. Ya, baik itu traffic baru maupun traffic yang lama. Gitu ya. Kalau traffic yang baru, ya, orang mungkin selama ini melihat tempat lo itu jualannya nasi timbel, let's say ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin tidak pernah datang karena dia tidak ada interest untuk beli nasi timbel. Kemudian lo keluarin gado-gado di tempat lo tersebut. Nah, muncullah orang-orang yang belum pernah beli ke tempat lo tersebut. Di situ ada gado-gado ya ternyata ya. Cobain yuk, datang. Karena orang-orang ini suka gado-gado. Atau lotek kah, atau ketoprak kah, atau bubur ayam kah. Intinya, new menu ini di-create untuk menciptakan satu, bisa untuk traffic baru. Ya, jadi orang yang belum pernah datang ke outlet kita. Ya, yang kedua, menu baru juga kadang-kadang biasanya digunakan untuk ya merefresh, ya, meremind kembali, ya, mengetuk kembali hati konsumen yang sudah pernah datang untuk datang kembali. Ya, jadi ada tuh tipe-tipe konsumen yang ke sana yuk, itu aja yang dijual, malas tempat lain aja. Gitu yang baru kayak apa? Nah, sehingga kita akhirnya menciptakan menu baru untuk kemudian kasih tahu ke mereka, orang-orang konsumen yang pernah datang. Nah, si konsumen yang pernah datang ini, ternyata di situ ada menu baru, cobain yuk. Datang lagi mereka. Seperti itu. Ada juga mungkin konsumen-konsumen yang dulunya agak kecewa dengan brand kita misalnya, ya. Nah, tapi karena ada menu baru, mereka mau coba dan ternyata mereka mendapatkan sebuah experience yang kemudian, ini ternyata cukup oke ya, layanannya sekarang, boleh deh kita datang lagi. Nah, itu strategi yang sangat cukup jitu sebenarnya menu baru ini. Nah, apalagi kalau menu barunya itu bisa terkait dengan sebuah tren, ya. Nah, misalnya muncul tren waktu itu ya sebulan yang lalu, misalnya bakso lobster. Nah, tuh cepet-cepet tempat lo keluarin bakso lobster sehingga lo riding the trend, ya. Atau sebelumnya muncul dalgona, atau sebelumnya muncul Supreme. Nah, lu cepet-cepet tuh gunakan tren tersebut untuk kemudian lu luncurkan produknya dan untuk mendulang traffic yang memang zaman sekarang itu mungkin market yang membutuhkan sesuatu untuk sesuatu alasan tren untuk datang ke tempat kita. Ya, contoh misalnya tadi siang, ya. Kita mau datang ke tempat makan yang namanya Gang Nikmat di Cihapit. Ya. Tahu dari mana ngomong-ngomong Gang Nikmat di Cihapit? Segitu kantor deket banget dengan Gang Cihapit tersebut ternyata. Tapi gua datang ya tadi siang gara-gara TikTok. Gitu. Di TikTok ada yang bahas, gila nih ada gang sempit, makanannya enak dan segala macam gitu ya. Nah, muncullah keinginan untuk datang. Nah, lihat itu konsumen tuh bisa seperti itu saat ini. Ya. Nah, balik lagi berhubungan dengan menu tadi. Nah, menu baru ini ya bisa mendulang traffic yang sangat luar biasa kalau dikaitkan juga dengan sebuah tren yang terjadi. Practically ya, lu nggak perlu laku menunya. Karena mungkin mereka datang just for the sake for taking a picture.
gitu ya. Yang penting gue ambil gambar keren, gue udah pernah datang, gue pernah makan bakso lobster. Habis itu ya udah, bakso 60.000, 50.000 sih ya setahun sekali lah mungkin ya, seperti itu. Nah itu menu baru. Nah tapi ada catatannya, ketika bicara meluncurkan menu baru, ya hati-hati di struktur cost-nya, pricing-nya, kemudian strategi untuk menempatkan menu ini, karena jangan sampai misalnya menu baru ini ternyata secara margin kurang oke. Kemudian dia laku banget dan menggantikan mungkin core menu lo yang udah cukup kuat. Nah, ini dampaknya bisa cukup berbahaya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi tips pertama untuk meningkatkan penjualan adalah luncurin menu baru. Ya. Kalau cabang gue banyak gimana bang? Nggak apa-apa cabang lu banyak. Menu baru itu yang penting luncurin dulu. Bisa 1 cabang dulu. Cobain 2 cabang. Yang penting kan sosmednya yang megaung. Wey, now menu baru. Di cabang mana? Ada tanda bintang. Baru tersedia di cabang ini di Jakarta ya. Nggak apa-apa. Gitu. Itu sering kok brand-brand nasional itu seperti itu sebenarnya ya. Nah, jadi no problem sebetulnya gitu. Itu yang pertama ya, new menu. Yang kedua, nah, kita masuk kedua. Ads ya, iklan ya. Atau ya iklan lah, bukan atau ads atau iklan ya, yang direct link-nya langsung diarahkan ke sales channel lo. Gitu. Ini ngomongin punya budget berarti ya. Ada semacam budget, misalnya budget promosinya 5 juta. Ya. Kemudian 5 juta ini lu pasangin iklan Instagram. Iklan Instagram gitu ya. Dengan spesifik ya, bisa diatur tuh umurnya, jaraknya, tempat tinggalnya di mana, hobinya apa, behaviornya seperti apa, bisa diatur. Nah, kemudian lu pasang iklan di Instagram. Ketika orang klik iklan lo tersebut, ya, masuklah dia langsung ke sales channel lo. Ya, jadi jangan pasang iklan, ketika diklik masuk lagi ke Instagram lo. Ya, itu bisa kehilangan sales dengan cepat lo nya. Karena orang kemudian membutuhkan proses tambahan. Proses tambahannya apa? Itu tadi gue belum beli menu di mana ya? Kok masuk ke Instagramnya ya? Cari-cari lagi kalau link profile. Rupanya adminnya lupa lagi pasang link jualannya. Udah, iklan lu kayak ya bangun awareness aja. Nggak ada urusan dengan apa namanya sales dan kawan-kawan. Jadi, ya. Nah, jadi ketika lo pasang iklan, lo bisa pasang klik iklan tersebut, kemudian masuk ke sales channel langsung. Sales channel yang paling efektif, ya, tentu bukan dine in karena orang nggak bisa diklik pleng lo tiba-tiba apa namanya muncul di outlet dia, itu sulap namanya ya. Sorry gue minum dulu ya. Ya. Jadi sales yang paling efektif kalau bicara untuk iklan itu adalah lo arahin ke misalnya begitu klik langsung masuk ke GoFood atau Grab lo. Langsung tuh bisa order di situ. Atau bisa masuk langsung ke WA bisnis lo. Ya. Yang mana bang yang paling oke? Kalau menurut gua sih yang paling oke masukin ke WA bisnis. Kenapa? As simple as aja. Karena dengan punya WA bisnis, database-nya punya lo. Ya. Artinya nanti lo bisa kelola lagi. Ya. The WA bisnis tersebut. Orang-orang ini bisa pesan lagi langsung direct sama lo. Ya, itulah gunanya mungkin harus membangun database minimal dari WA bisnis seperti itu ya. Nah, jadi kalau punya budget, oh berapa dong? Kalau 5 juta pasang iklan, klik kira-kira masuk ke WA berapa ya? Nah, tergantung. Ya, satu tergantung apa namanya konten yang lo create. Ya, ini penting banget nih ya. Jangan sampai orang ngeklik konten masuk keluar lagi, dia nggak sampai beres gitu karena cuman iseng-iseng aja. Artinya kita harus punya konten yang USP, ya, ultimate, ya.
USP itu ingat-ingat ya, ultimate message, strong visualization, dan push to action. Nah, jadi kalau bikin konten harus 4 ini. Sorry, 3 ini. Ya, persyaratannya gitu. Nah, kemudian ya di apa namanya, ketika orang klik dan masuk, ya, nah pastikan lo sudah menyiapkan penawaran-penawaran yang menarik di dalamnya. Jadi jangan cuma beriklan terus masuk, hai kak, ada bisa dibantu. Ah, ini telat banget ya. Harusnya apa yang dipasang begitu diklik masuk langsung ditawarkan kembali. Secepat mungkin lo mencari closing sebetulnya di situ. Ya, nah jadi nanti budget iklannya 5 juta, nanti kita bisa ukur lama-lama. Ya, berapa banyak yang klik, kemudian berapa banyak yang akhirnya join ke WA-nya, kemudian dari WA berapa yang akhirnya transaksi dan closing. Nah, nanti lo akan dapat percentage-nya. Ya, misalnya lo spending budget 1 juta, ternyata lumayan nih, yang closingnya 3 juta. Ya, omsetnya 3 juta, spendingnya 1 juta. Setelah di cross ya, let's say misalnya cuman impas dapatnya, ya artinya lo balik modal dengan 3 juta, dapat bayar 1 juta, dapat 3 juta tuh baru impas, ya nggak apa-apa lo, ya kenapa? Karena lo masih dapat database dan lo juga dapat awareness. Berikutnya kan orang ini belanja sudah tidak pakai biaya lagi, cost per acquisition-nya, ya nggak? Gitu. Nah, ini poin yang juga sangat penting. Bagaimana kita meningkatkan sales menggunakan bukan advertising ya, ads ataupun iklan berbayar. Gitu. Itu nomor 2 tuh. Lanjut atau ini dulu nih, ada commercial break nih. Ngasih informasi deh. Itu kan apa di sana juga di tulisannya di layar udah ada sih ya. Jadi teman-teman jangan lupa kita itu ada FOC Foodies Online Class, itu batch ke-6. Judulnya adalah Memulai Bisnis Kuliner Rumahan Omset Ratusan Juta. Pematerinya Chandra Liang, CEO Rasa Lokal, founder Espressielo, dan Chef Mama, pengusaha kuliner dari Garasi. Nah, FOC-nya sendiri, Foodies Online Class Batch 6 ini adanya itu di tanggal 29 Agustus. Jadi, kan sekarang kan udah tanggal 19 ya? 19 ya? Nah, jadi udah sebentar lagi. Jangan lupa teman-teman langsung daftar, bisa klik link itu ada di ada di layar sih, bit.ly/FOC6 strip SMW, atau bisa juga langsung hubungi nomor WA-nya di 0812 2152 0197. Jadi langsung ya teman-teman ya buat yang pengen ikutan. Oke, lanjut Mas Ren. Oke. Yang ketiga. FOC yang barusan kita obrolin tuh gue saranin banget buat teman-teman ikut ya. Tapi tuh kabur ya, nggak kebaca di sini cuy. Kayaknya mungkin laptop lu matiin dulu deh ya, wifi-nya biar nggak terlalu berat. Ya. Gitu ya. Oke. Nah Ya. Kenapa gue anjurin lu pada ikut? Gue baru ketemu dengan Chandra ya berapa hari lalu. Wah gila, itu seru banget cerita mulai bisnis dari rumahnya itu seperti apa ya. Gitu, dan ternyata tidak terlalu sulit juga kalau memang dipelajari dengan detail sebetulnya. Nah, jadi itu saran gue sih, lu pada ikut deh. Oke, kita masuk yang ketiga ya. Yang ketiga itu kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan key opinion leader. Ah, ini menarik nih. Ya, kayak gimana sih modelnya? Contoh gini. Misalnya lu di Bandung. Ya, kemudian ada key opinion leader atau buzzer yang cukup terkenal. Katakanlah Footnote Stories misalnya ya. Gitu. Nah, kemudian lo kontak tuh Footnote Story. Namanya siapa? Amel misalnya. Amel bukan? Amel. Iya. Mel, gue punya coffee shop nih. Mau nggak lo kerja sama? Gitu. Kita bangun coffee shop gue, kita bikin terkenal produknya dan lain-lain. Ya, atau kita launching sebuah menu baru deh. Katakanlah coffee by
footnote story. Wah, jadi kopinya itu diciptakan oleh bareng footnote story. Ya. Nah, kemudian kopi ini diracik oleh footnote story, bahkan di roasting oleh footnote story misalnya ya. Nah, kemudian kopi ini nanti kemudian di buzzing ya, di buzzing, di posting oleh footnote story, kita posting juga dan lain-lain. Nah, di poin ini nanti kan terjadi sales ya, coffee by footnote story tadi. Nah, di sini baru kita bahas bagaimana bagi hasil dengan footnote story. Jadinya, jadi kita berkolaborasi ya, menciptakan sebuah produk ataupun produk lah biasanya ya, atau campaign, kemudian hasilnya nanti kita akan bagi berdasarkan persentase dari produk tersebut yang terjual. Ya, bagaimana mengontrol persentase produk yang terjualnya? Gampang, kan ada POS. Ya, jadi dari POS itu nanti kita lihat, oh Coffee by Footnote Story ini ternyata sebulan menghasilkan omset misalnya 100 juta. Nah, di poin ini kita udah bikin perjanjian nih dengan Footnote Story. Ya, artinya ketika terjadi 100 juta omset, kita akan memberikan ya percentage bagi hasil dari revenue tersebut senilai X%. Enggak. Sepakatin aja berdua atau bareng dengan si key opinion leader tersebut. Jadi angkanya berapa sih saya tidak ada patokan, tapi poinnya adalah sama-sama untung. Ya, kalau kita sebagai pemilik bisnis, kita untung tidak perlu mengeluarkan cost dari awal. Ya, tapi untuk si pemilik si key opinion leadernya atau pemilik akunnya, dia juga bisa mendapatkan hasil berdasarkan ya dari apa namanya istilahnya hasil ya salesnya. Bisa jadi tiba-tiba hasil salesnya luar biasa gede ya, tahu-tahu 300 juta misalnya. Wah, itu dia bisa dapat sekian X%, itu udah luar biasa banget buat dia yang tadinya cuma pasang iklan cuman let's say berapa ratus ribu misalnya. Oh, tahu-tahu dia dapat berapa puluh juta dari situ. Ya, nah jadi ini tips yang ketiga, kita bisa ngebangun sales dengan melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasinya dengan siapa aja? Ya intinya sih kalau gue sih key opinion leader. Key opinion leader tuh bisa siapa aja. Ya, bisa buzzer Instagram, bisa apa namanya key opinion leader di TikTok, bisa artis, bisa pejabat, bisa orang anta baranta lu nggak kenal siapa tapi followernya ratusan ribu sama jutaan, gitu. Artinya dia terkenal, cuman lu aja yang nggak kenal gitu, gitu ya. Nah ini poin-poin di mana teman-teman bisa banget explore, dan ini salah satu tips yang sebenarnya tidak butuh modal. Ya, yang dibutuhkan adalah relasi, bangun hubungan, ya, mutualisme, kemudian coba eksekusi bareng seperti itu. Ya, dulu tuh pernah gue dengan salah satu akun gede lah, gue nggak cerita ya, walaupun akhirnya dijalankan oleh apa namanya brand lain ya, karena nggak terfollow up ya, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh bagaimana ya. Misalnya nih kalau teman-teman di Bandung, weh berkolaborasi menciptakan kopi bareng RK misalnya, Ridwan Kamil. Wah, itu nanti nama kopinya dikasih nama gitu, Espresso by RK. Wah, itu gila tuh coffee shopnya, bisa laku nggak karu-karuan kali ya gitu. Gitu. Contoh aja. Gitu ya. Itu yang ketiga. Ya, setengah jam baru 3 lagi ya. Oke, kita masuk yang keempat. Yang keempat, gampang ini, jual voucher. Nah, tapi gampang-gampang jarang dikerjain tapi ya. Jual voucher itu simple aja, gini. Kita mau mendapatkan income di depan. Ya, dengan cara menjual voucher. Tapi kita kasih benefit vouchernya. Contoh misalnya gue punya cafe, terus ke Sarita, gue bilang, sir,
Lo mau beli voucher kafe gue nggak nih? Nih, nilai vouchernya 100.000. Lo tebus aja 70.000. Wah, diskonnya udah 30% tuh sebenarnya. Ya. Nah, dari situ mungkin, gue beli aja. Lumayan diskon 30%. Ya. Tinggal berdoa aja. Sarita lupa pakai vouchernya dan habis waktunya. Nah, itu lo langsung tuh cuan gede tuh. Gitu ya. Lo dapat sales di awal, ya kemudian cuan gede juga lo karena orangnya lupa pakai vouchernya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi lo kalkulasi aja yang benar. Walaupun lo sudah memberikan diskon 30%, basically it's fine. Oke. Okay. Karena ternyata dengan begitu, kalau volumenya dapat, misalnya gue jualan 30%, ya voucher gue dari 100, gue jual 70.000. Asal gue bisa dapat 100 orang yang beli, ini gue udah untung sebetulnya. Jadi mainnya volume, mainnya quantity. Nah, ditambah-tambah dari 100 orang ini, berdasarkan experience kita, nanti paling bentok yang pakai 80 orang. Nah, itu udah cuan gede lo sebenarnya. Gitu ya, tapi ya jangan berdoa kayak begitu, walaupun tidak salah ya, gitu. Vouchernya gitu kan nggak bohong juga, salah sendiri nggak dipakai sebenarnya. Tapi bayangin kalau konsumen lo ya, atau klien lo yang model begitu ribuan, wah gila itu bisa amazing. Itulah yang dilakukan di banyak bisnis online. Ya, dengan istilah namanya pre-order sebetulnya. Ya, jadi pre-order jual voucher dulu. Nah, ini salah satu contoh untuk bagaimana kita bisa meningkatkan sales dari perusahaan kita atau retailer kita. Ya, itu yang keempat ya. Yang kelima sudah dibahas dengan jauh lebih detail ya di Foodies YouTube channel, cross selling ya. Jadi ini udah dibahas, buka-buka tuh ada 1 jam khusus bahas cross selling dan upselling sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa, gue ulang lagi karena ini program yang juga bisa meningkatkan sales, khususnya meningkatkan sales ketika orang berada di outlet, katakanlah sales channelnya di outlet misalnya ya. Ini impact-nya langsung ningkatin sales karena average per check, average per bond-nya itu langsung naik begitu orang melakukan transaksi ya. Jadi cross selling itu ya saya ulang lagi mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar gitu ya. Simpelnya begini, kalau teman-teman ke McDonald lagi beli burger, nah atau beli ayam, habis itu kasirnya nawarin, Mas nggak sekalian ini kentangnya. Nah jadi produknya apa yang ditawarkan produk yang lain juga itu cross selling ya. Nah bagaimana membuat cross selling ini berjalan dengan efektif ya, tentu satu kita harus buat dulu programnya, program cross selling ya, harus dihitung dengan baik tuh produk mana dengan ketemu produk mana. Yang kedua kita bikin SOP-nya ya untuk dijalankan oleh setiap karyawan. Yang ketiga, kita bikin trainingnya. Karena karyawan harus di-training untuk melakukan cross-selling ini. Nggak bisa mengharapkan mereka punya inisiatif. Ya, nah yang keempat, baru diukur. Ya, harus diukur berapa banyak terjadi cross-selling di dalam outlet kita. Nah, yang kelima, kasih reward and punishment. Ya, misalnya kalau terjadi cross-selling produk ini, dibeli dengan produk ini, ya, maka kalau omsetnya tercapai 100 juta, maka akan ada bonus tim senilai 1 juta misalnya. Nah, jadi karyawan itu ya udahnya di training, dikasih SOP, ya, dikasih pula reward, wah itu nafsu dia jualannya. Tapi kalau nggak dibegitukan, ya kalau bos ada jalan, bos nggak ada kumahawe gitu, kumahantar lah seperti itu. Nah itu cross selling. Ya, ini nyambung ke yang 6, mirip ya, upselling. Kalau upselling itu kalau lo pergi ke Starbucks misalnya, ya, pergi ke Starbucks, mau yang mana Kak gitu. Dia akan selalu nyebut yang di tengah langsung. Ya, yang tengah tuh apa sih? Venti atau apa sih? Gitu ya. Tall, venti, terus satu lagi apa gitu ya. Grande. Small, medium. Grande kan? Ya, small, medium, large.
misalnya tol ya. Nah, dia akan selalu begitu kita mau beli kopi, dia langsung yang nawarin yang venti atau yang ini, yang di tengah dia sebut duluan. Jarang dia nyebutin yang paling bawah, gitu ya. Nanti habis yang tengah kita oke, dia upselling lagi. Ya, nggak mau nambah Kak 5.000 aja, ini naiknya yang paling gede jadinya. Nah, kan gila itu keren lah strateginya seperti itu. Nah, sama teman-teman juga bisa bikin sebenarnya upselling di outlet. Nah, tapi untuk melakukan cross selling atau upselling itu butuh strategi menu yang bagus. Ya, memang sudah di-create dan diciptakan. Jadi contoh begini, lo mau upselling kopi lo, misalnya ya. Gimana kalau kopi lo cappuccino misalnya? Apa yang mau lo upselling dari cappuccino lo? Gitu. Contoh, misalnya lo single shot, nah lo upselling mau pakai double shot Kak? Nah, bisa gitu tuh, ya. Atau kalau lo sudah double shot, lo bisa dorong mau di triple shot Kak? Nah, biar nggak melek, biar melek 24 jam misalnya, gitu. Kalau cross selling tadi beda. Kak, nggak sekalian apa namanya pisang gorengnya di sini pisang gorengnya favorit banget loh. Nah itu di cross. Tapi kalau di up tuh ditambah ya. Atau lo bisa bikin, lo punya baby cappuccino, ya, teenage cappuccino, dan apa namanya apa orang tuh, ah, nah, yang lagi senior cappuccino. Jadi ada baby, ada teenage, ada senior. Beda gelasnya tuh cappuccino-nya. Nggak tahu tuh melanggar peraturan bikin kopi nggak. Nanti gue diomelin sama teman-teman kopi ini. Lu nggak ngasih ide-ide ngerusak apa namanya takaran cappuccino aja misalnya. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kan nggak harus cappuccino, misalnya green tea. Lo punya small, kemudian lo punya green tea yang medium, dan lo punya green tea yang tall misalnya. Nah, bisa seperti itu. Ya, itu kelima dan keenam, ya. Cross selling dan upselling gitu. Lanjut nih atau ada commercial break lagi? Mau nginfoin lagi another FOC sebenarnya Foodies Online Class itu sebenarnya tadi kan udah cerita yang keenam ya. Yang keenam itu kan memulai bisnis kuliner rumahan omset ratusan juta. Nah, kita ada juga kelas FOC Foodies Online Class batch ke-7. Temanya itu adalah membangun 100 cabang dalam 6 bulan dengan sistem kemitraan. Pematerinya itu adalah Danu Sofwan, foundernya Randol, es teh Indonesia, yang membangun 800 cabang dengan sistem kemitraan. Nah, FOC yang batch ke-7 ini sebetulnya masih cukup punya waktu lah, 26 September 2020. Jadi buat teman-teman yang mau daftar itu bisa juga lewat websitenya Foodies, itu di foodies.id/online strip course. Jadi catat ya teman-teman ya, foodies.id/online strip course. Course itu COURSE. Nah, di sana semua kelas yang sudah dimiliki Foodies itu bisa dilihat semua adanya apa aja dan bisa dibeli gitu. Jadi termasuk yang tadi saya udah sebutin, ada FOC yang batch 7 yang FOC 6 memulai bisnis kuliner rumahan omset ratusan juta, dan FOC 7 100 cabang dengan sistem kemitraan. Nah, tapi selain itu sebetulnya di foodies.id/online strip course ini ada juga e-course yang sudah pernah digelar. Itu masih bisa dibeli sama teman-teman. Jadi ada yang misalkan membangun bisnis frozen food, ada tentang ghost kitchen, ada tentang strategi investor bisnis kuliner, innovation thinking, keuangan, atau ada juga yang membangun pasukan reseller bisnis kuliner. Jadi semuanya bisa dilihat di sana. Oke, lanjut Mas Rex. Oke, 7, 8, 9, 10. Bablasin ya sebelum waktunya habis ya. Karena nanti sesi tanya jawabnya yang kedikitan. Tinggal 15 menit soalnya.
Oke, yang ketujuh menu paket. Nah, ini juga salah satu trik untuk ningkatin penjualan. Ya, jadi kita create menu-menu paket yang biasanya ditaruh di halaman paling depan nih kalau ada menu, buku menu ya. Jadi karyawannya juga biasanya di SOP, di training untuk selalu menawarkan menu paket terlebih dahulu sebelum kemudian masuk ke menu à la carte ya. Tujuannya juga sama. Ini udah directly meningkatkan penjualan pasti karena average per check, APC atau average per bondnya pasti automatically naik gitu ya karena orang belinya paket ya. Makanya kalau lu ke McDonald jarang lu nggak ditawarin paket. Biasanya lu pasti ditanya mau paket yang mana ya. Gitu. Mana pernah dia tanya, mau pesan menu yang mana Kak? Ayam aja, kentang aja, nasi aja. Oke, nggak begitu pasti di McDonald. Nggak, dia akan tanya, mau paket mana Kak? Kalau di Hokben, mau paket yang mana Kak? Selalu dia akan jual paketnya. Ya, karena paket itu sudah dikompil sedemikian rupa, menunya sudah diatur sedemikian rupa, untuk meningkatkan average per check dia, dan juga secara keuntungan juga sebenarnya jauh lebih besar. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa create menu paket. Kemudian menu paket itu di SOP kan, karyawan di training, bisa juga desainnya ditaruh paling depan. Nah, baru kemudian sama tadi. Ya, di training, diimplementasikan, diukur, dikasih reward dan punishment. Jadi tiap-tiap hal kadang-kadang memang membutuhkan proses seperti itu untuk hal tersebut bisa efektif ya untuk dijalankan di outlet ya. Oke, itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan, bikin event. Nah, event itu juga sering mendatangkan traffic dan sales sudah pasti. Ya, zaman dulu gue masih di manajemen misalnya, gue sering tuh bikin event tiap minggu, misalnya event-event berbagi ilmu apa. Itu kan yang datang udah otomatis tuh misalnya 50 orang, 100 orang, berbayar pula, biasanya berbayarnya juga nggak gede-gede, tuker apa namanya, tuker makanan sebetulnya. Ya, jadi tapi kan kalau ada 100 orang berbayar masing-masing 100.000, itu kan dapat omsetnya langsung mendadak 10 juta hari itu. Ya, sementara mungkin persiapan lain-lain dan makanan yang di-deliver juga nggak sampai 100.000 dong. Ya, ada kos-kos lain, listrik dan lain-lain juga mungkin tidak sampai segitu. Jadi hari itu, ya omset itu bisa 10 juta sendiri sebetulnya. Nah, tapi event-event ini banyak ya, contoh bagaimana. Bisa juga kita minta brand yang melakukan event di tempat kita. Oh, kalau itu udahnya salesnya dapat sewa, ya kita dapat orang yang belanja gara-gara event tersebut, dapat juga minimum belanjanya berapa. Nah, jadi event ini sebenarnya sesuatu yang sangat cukup strategis untuk ningkatin sales. Kalau zaman dulu sebelum COVID mungkin event nonton bola bareng, wah itu udah apa ratusan orang nonton bareng gitu. Itu belanja masing-masing 30.000 aja udah nggak karu-karuan omset kita saat itu. Ya, nah jadi teman-teman bisa juga menjalankan aktivitas event. Sebetulnya tentu disesuaikan dong dengan target marketnya. Dan jangan melakukan event-event yang melanggar peraturan. Ya, misalnya event apa, lo tempat nggak punya event-event aneh lah, gitu, event mesum misalnya gitu kan, ya jangan dijalankan ya. Nah, yang kesembilan itu diskon. Nah, diskon ini udah paling banyak nih dipakai ya. Gua sebut lagi karena memang diskon itu salah satu cara ningkatin sales yang powerful banget sebenarnya, gitu ya. Tapi sebenarnya diskon ini punya strategi. Jangan cuma bikin diskon karena terpaksa dan karena harus do something. Jadi lu harus bikin hitung-hitungan yang detail. Oke, ini gue kalau bikin buy one, buy two get one, dengan volume pembelian misalnya ada 200 orang, nah ini gue keuntungan gue bisa segini nih. Itu it's okay kalau sudah dihitung seperti itu. Ya, kemudian hati-hati juga ketika mengkampanyekan diskonnya. Ya, selalu diskon itu dibuat sebuah tema atau dilekatkan dengan sebuah event. Sehingga itu seperti seolah-olah tentatif. Ya.
situasional, sehingga tidak muncul nanti persepsi terhadap brand lu bahwa ini brand diskonan, ya, atau brand murah misalnya. Nah, be careful ya. Nah, yang ke-10 terakhir. Nah, yang terakhir adalah punya tim sales. Ya, sales. Jadi tim sales ini nanti dia bisa cari order di luar, bisa cari order B2B. B2B itu business to business. Jadi dia misalnya punya klien Pemda yang rutin tiap minggu pesen 300 box. Kemudian dia punya juga klien BUMN, klien apa gitu. Ukurannya simple aja. Ya, berapa gaji yang kita keluarkan, berapa cost operasionalnya, berapa income yang masuk, omset yang masuk, profit yang terjadi dari yang mereka kerjakan. Kalau masih oke, ya why not? Pertanyaannya, toh nggak ada juga yang garap market tersebut sebetulnya. Ya, nah jadi gitu ya teman-teman, gitu karena waktunya sudah mau habis, nanti nggak ada sesi tanya jawab. Kira-kira itulah 10 tips untuk ningkatin jualan. Teman-teman nanti bisa download ya e-booknya, nanti sudah dibuatin e-booknya rangkumannya besok ya di Foodies Media Channel ya Telegram t.me/foodiesid ya itu aja ada di link IG-nya Foodies, cek aja ya di link tree IG profile Foodies. Kurang lebih begitu Mbak Sarita. Oke, thank you buat 10 tipsnya Mas Rex. Nah, ini sebenarnya ada yang nanya nggak terlalu banyak ya, tapi ini coba saya bacain ya. Ini kayaknya dia pengusahanya kayaknya online ya, kelihatannya. Karena dia tanyanya gini, gimana cara mendatangkan traffic IG makanan untuk pertama bikin? Mungkin maksud dia lebih di gimana cara ngeramein kali ya? Nah, tadi ada di 10 program tadi. Contoh misalnya nomor 2 ya. Kita siapkan budget untuk pasang iklan. Nah, itu menciptakan traffic ya ke ke channel kita. Channel kita jualannya di mana? Kalau channel kita misalnya jualannya di Tokopedia, ya lu kasih link Tokopedia lu pas pasang iklan biar bisa direct ke sana langsung. Tapi kalau lu jualannya WA, ketika diklik iklannya, lu langsung masuk ke WA gitu. Aduh, gimana ya cara pasang iklannya? Nah, kalau lu bingung pasang iklannya, lu hire agency. Ya, agensinya banyak tuh, agensi yang bisa pasang-pasang iklan kayak begitu. Tapi kalau mau sedikit susah, ngulik-ngulik juga bisa sebenarnya. Ya, tinggal Google, YouTube, bagaimana cara pasang iklan di Instagram dan Facebook. Belajarlah dari pagi sampai malam lo bisa lah, kemungkinan besar. Ya, nah jadi itu sebenarnya. Yang itu satu, bisa pasang iklan. Yang kedua tadi, lo bisa berkolaborasi. Ingat gak ada yang jualan brownies kerjasama dengan siapa tuh, Mbak? Yang mana yang jualan brownies, yang yang jalan ordernya gila terus. Sally and Piper. Nah, itu ada yang jualan brownies, dia berkolaborasi dengan Sally and Piper misalnya. Nah, itu Sally and Piper itu nge-push jualan browniesnya itu gila sampai ordernya itu 3 handphone ya. 3 handphone jalan terus order brownies gitu masuk. Ya WA sampai pusing itu mungkin adminnya gara-gara di-push itu bisa terjadi karena berkolaborasi sebetulnya. Ya, Sally and Piper pasti nanti dapat dari sales percentage ya, bagi hasil dari sales. Artinya di tahap awal ini kita tidak perlu keluarin duit sebetulnya. Ya, nah jadi bisa berbayar, bisa gratisan sebetulnya ya. Kurang lebih gitu. Oke, ini tadi ada yang nanya lagi. Ini satu pertanyaan lagi kali ya. Sorry, ini kok jadi banyak sekarang yang nanya. Oke, ini nih aku bacain. Mau tanya, gimana caranya mengetahui atau mengenal pasar agar kita tepat menjual produk kita? Mengenal pasar. Oke, itu kayaknya di YouTube, Foodies YouTube channel sudah ada ya. Bagaimana kita melakukan riset ya konsumen maupun kompetitor. Tapi poinnya adalah kita melakukan ya observasi, riset yang terkait dengan siapa market kita, siapa kompetitor kita. Riset
ya bisa macam-macam bentuknya. Bisa riset, desk research, artinya kita pelajarin lewat sosial medianya, kita kepoin apa namanya konsumen kita, kompetitor kita, atau juga bisa research yang sifatnya sudah pakai agensi misalnya. Kita data, kita interview apa namanya uh, konsumennya mereka untuk mendapatkan insight-insight seperti itu. Nah, jadi ini agak panjang bahasanya, tapi sudah pernah dibahas di Foodies YouTube channel. Jadi dibuka aja ya, Foodies YouTube channel. Jangan lupa juga subscribe ya teman-teman. Dan kalau ada iklan ditonton ya, biar ada income. Ya, oke. Mas Ref, kita takut waktunya keburu habis. Kita foto bareng dulu ya buat teman-teman. Jadi jangan lupa di print screen. Kemudian nanti di post di IG story masing-masing. Bentar, di lain dulu. Oke. Jadi teman-teman. Apa ya di IG story? Standby ya. Oke, 1, 2. Ganti gaya. Oke. Balik lagi. Saya sih paling asik. Ini pertanyaannya jadi bertubi-tubi, tadi aja sepi, sekarang jadi banyak. Sebentar, ini ada. Ya udah sampai beres aja, sampai close. Oke. Satu lagi nih, ada yang nanya juga. Bagaimana cara buat program diskon supaya konsumen tidak berpikir kalau brand kita itu diskonan atau murahan? Ya, tadi udah sempat dibahas juga ya. Lekatkan pada sebuah momen atau sebuah event. Ya, itu salah satu cara untuk membuat ya diskonan yang kita buat itu tidak terlihat seperti murahan. Ya, lekatkan di sebuah event, sebuah momen atau sebuah tema. Contoh misalnya lagi 17 Agustus, diskon 50% menyambut Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Nah, kan kita kesannya kasih diskon ikut momen, tapi lama diskonnya 2 minggu gitu dari tanggal atau 1 bulan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus gitu ya. Nah, nanti lo cari momen lain lagi bulan depan. Ya, ini dekat-dekat Desember nih ada Natal, diskon 50%. Ya, kebahagiaan Natal bersama. 50% sebulan lagi. Baru beres Natal, masuk tahun baru. Wah, diskon. Jadi gitu. Ya, jadi konsumen tuh lupa kalau lu tuh konsumen tuh malah bahagia dengan brand lu karena gila nih memang tiap ada momen dia bikin diskon. Tapi konsumen lupa tuh 30 hari diskon. Jadi 12 momen, 12 bulan diskon terus sebenarnya gitu ya. Nah, atau sebuah tema-tema lah. Misalnya lagi hari kopi sedunia, lagi hari Endomie se-Indonesia. Belum ada tuh, ciptain tuh mungkin abnormal ya. Hari makan Endomie bareng gitu ya. Kemudian selfie bareng. Nah, itu semua makannya di abnormal. Tapi gitu ya contoh. Contoh-contoh lah. Tapi intinya lengkapi di tema ya atau momen ya atau sebuah event-event tertentu. Nah, itu akan menghindari program diskon itu menjadi kesannya program murahan dan ini perusahaan tukang diskon seperti itu. Oke, kayaknya masih sempat sih untuk satu pertanyaan lagi mungkin ya. Oh ya, besok teman-teman besok jangan lupa pantengin lagi jam 8. Besok saya juga akan ngobrol sama Mbak Gita ya. Mbak Gita ini adalah founder dan CEO-nya founder di Hachi Group. Jadi kalau yang pernah tahu Sabu Hachi, Sabu Hachi sama Hachi Grill itu Hachi Group. Besok kita akan coba bongkar cerita-cerita dari Mbak Gita. Oke, satu lagi kali ya pertanyaan, semoga keburu. Oke, ini tuh sebenarnya pertanyaannya kepotong, saya coba tampilin di layar ya, siapa tahu kebuka semua. Nah, enggak sih, tetap kepotong. Iya, kepotong. Kepotong tetap ya. Karena pandemi, iya. Saya ilangin aja deh kalau gitu. Nggak kebaca. Teman-teman kalau iya. Nah, yang lain aja mungkin pertanyaannya.
dibuka karena pandemi, partner saya pesimis karena perspektif snack tidak sedang dicari, mungkin maksudnya. Ya, Mungkin lebih mungkin ke produknya di sana, bukan strategi pertama ya. ya, mungkin strategi tadi, misalnya new menu gitu ya. Kalau masalah pandemi ini ya mungkin kita harus lebih realistis lah. Artinya mungkin kita create dulu menu-menu yang memang dibutuhkan oleh target market